Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahman. Di video kali ini saya akan mengulas salah satu karya filsafat paling berpengaruh sepanjang sejarah, yakni karya dari Aristoteles yang berjudul Metafisika. Mungkin kalian pernah dengar namanya, tapi sebenarnya isi buku ini tuh apa sih? Apa pentingnya bagi kehidupan kita? Yuk kita bahas bersama-sama. Apa itu metafisika? Buku Metafisika ini adalah karya Aristoteles yang menyelami pertanyaan paling mendasar tentang realitas, eksistensi, dan hakikat segala sesuatu. Kata metafisika sendiri secara harfiah berarti setelah fisika. Meta itu artinya setelah. Karena dalam susunan naskah kuno, buku ini diletakkan setelah karya fisika milik Aristoteles. Tapi isinya jauh lebih dalam dari sekedar urutan. Buku ini mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti: apa itu ada? Apakah segala sesuatu memiliki dasar atau prinsip pertama? Dan apa yang membuat sesuatu itu menjadi apa adanya? Gagasan utama yang perlu kita bersama ketahui. Aristoteles menyampaikan banyak ide besar dalam metafisika. Tapi berikut adalah 7 gagasan kunci yang kita bisa bahas secara singkat dan menarik. Yang pertama, ontologi, ilmu tentang ada sebagai ada. Aristoteles tidak ingin membahas ada sebagai benda tertentu, melainkan ada itu sendiri. Ia bertanya apa itu keberadaan. Ini adalah akar dari cabang filsafat yang kita sebut sebagai ontologi, yakni ilmu yang mempelajari hakikat eksistensi secara umum. Yang kedua, substansi dan esensi. Segala sesuatu memiliki substansi, yaitu inti yang membuat benda menjadi dirinya sendiri. Contohnya, seekor kucing tetap dianggap kucing karena ia memiliki ciri kekucingan. Ini adalah esensi, sifat dasar yang tidak bisa dipisahkan dari sebuah objek. Yang ketiga, 4 penyebab atau 4 cause. Aristoteles menjelaskan bahwa untuk memahami sebuah objek secara utuh, kita harus melihatnya dari 4 sudut pandang. Yang pertama, penyebab material. Apa bahan dasarnya? Yang kedua, penyebab formalnya. Apa bentuk atau strukturnya? Yang ketiga, penyebab efisien. Siapa atau yang menyebabkan itunya ada. Yang keempat, penyebab final atau tujuan. Untuk apa benda itu diciptakan? Contoh gampangnya sebuah meja. Kayunya sebagai materi, bentuknya sebagai meja formal. Tukang kayu adalah sebagai efisiensi dan fungsinya untuk menaruh barang adalah sebagai tujuan atau final. Yang keempat, aktualitas dan potensialitas. Aristoteles melihat bahwa segala sesuatu bergerak dari potensi menjadi aktual. Misalnya, biji pohon punya potensi besar menjadi pohon besar. Perubahan itu disebut aktualisasi. Dunia ini katanya adalah tempat di mana potensi terus menerus menjadi aktual. Yang kelima ada penggerak tak tergerakkan. Untuk menjelaskan asal mula perubahan dan gerak di alam semesta, Aristoteles menyimpulkan bahwa harus ada sesuatu yang menyebabkan semua itu bergerak, tapi tidak digerakkan oleh apapun. Ia menyebutnya sebagai penggerak tak tergerakkan. Konsep awal tentang Tuhan dalam filsafat menjadi tujuan dari akar tak tergerakkan itu. 6. Hierarki realitas. Bagi Aristoteles, tidak semua yang ada di tingkat yang sama. Substansi individual, seperti manusia dan hewan, lebih nyata dari hal-hal umum seperti keindahan atau angka. Ini berbeda dengan Plato yang menganggap ide atau bentuk ideal sebagai realitas tertinggi. Nomor ketujuh dan terakhir, pengetahuan tentang hal tertinggi. Aristoteles percaya bahwa manusia memiliki naluri untuk tahu, dan pengetahuan tertinggi bukan soal teknik atau keterampilan, melainkan memahami penyebab dan prinsip tertinggi dari kenyataan. Ini mengapa metafisika juga disebut sebagai filsafat pertama dari semua dasar cabang keilmuan. Mengapa buku ini menjadi penting? Walaupun terdengar rumit, metafisika adalah fondasi banyak pemikiran ilmiah, teologis, dan filsafat barat. Banyak istilah yang kita kenal hari ini seperti substansi, esensi, dan bahkan tujuan hidup punya akar dari sini.
Filsafat modern, bahkan ilmu pengetahuan, masih berdialog dengan pemikiran Aristoteles. Ia mengajarkan kita untuk berpikir kritis, bertanya lebih mendalam, dan tidak puas hanya dengan jawaban di permukaannya saja. Sehingga kita bisa mencari atau mengetahui dasar ilmu itu sampai ke akar-akarnya. Kesimpulannya, jadi metafisika ini bukan hanya tentang buku tua yang membingungkan, tapi sebuah perjalanan intelektual untuk memahami kenapa segala sesuatu itu ada dan apa arti dari keberadaannya itu sendiri. Kalau kamu suka berpikir mendalam atau sering merenung tentang makna hidup, buku ini bisa menjadi membuka perspektif baru, meskipun mungkin butuh beberapa kali untuk dibaca. Jadi saya simpulkan, buku ini adalah buku yang sangat menarik untuk bagi kalian yang punya rasa keingintahuan yang tinggi. Jadi kalian punya dasar dalam sikap kalian untuk mencari apa sih dasar-dasar dari ilmu-ilmu tersebut. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salahnya, karena yang salah datangnya dari saya dan benar datangnya dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.